berkaitan dengan masalah sekolah ini Kak Akbar, Laska. Banyak juga nih anak-anak kita yang mungkin pengen tahu bagaimana belajar di situ. Kemudian mungkin juga ini yang pernah pengalaman kuliah nih, pernah juga mungkin dapat dosen yang dosennya itu kayak mungkin sering marah-marahin misalnya. Dan mungkin juga mereka dosen killer. Iya betul, dosen killer. Jadi banyak juga nih rekan-rekan, kawan-kawan, dan mungkin juga banyak bertanya bagaimana kuliah di situ. Boleh sedikit cerita nggak bagaimana situasi di kuliah misalnya? Kalau awal-awal masuk itu pada tahun pertama, kami belajar bahasa selama 1 tahun. Oh. Iya. Dan harus mendapatkan kayak TOEFL. Bahasa Inggrisnya TOEFL, kalau kami itu HSK4, HSK4 harus dapat, hanya sweeping course. Itu harus dapat. Kalau misalnya tidak dapat HSK4 itu, HSK4 itu tidak bisa melanjutkan ke tahun berikutnya. Jadi disuruh pulang. Iya. Dan kami belajar itu mulai dari jam 8. Terus sampai jam 12. Lalu istirahat sama berarti sama dan lanjut setengah 2 sampai jam 6. Terus jam istirahat lagi, masuk lagi jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Itu tahun pertama. Iya, di tahun belajar bahasa. Itu belajar bahasanya ada writing, reading, terus menulis, membaca, Chinese skill. Terus Chinese skill itu seperti apa itu? Ini belajar tentang kaligrafi Cina. Kaligrafi Cina, tulis. Iya, sulit tapi itu guys. Sulit tapi belajarnya. Iya, ini Kak Aska yang sudah 2 tahun di situ ya. Masih kesulitan? Masih sangat sulit buat kaligrafi itu. Iya, sulit. Jadi guys, ini bagi kawan-kawan yang mau berminat kuliah di situ lebih mudah untuk ke sana untuk belajar dari sekarang. Iya, dari sekarang. Tadi katanya belajar sebelum kuliah itu pembekalan bahasa. Iya, pembekalan di 1 Palembang. tahun. Di Palembang dulu. Di Palembang dulu. 6 bulan. 6 bulan. Belajar dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya. Habis itu sekitar sudah 6 bulan lalu diberangkatkan ke Cina. Lalu di situ setahun. Iya, 1 tahun belajar bahasa. Kalau gagal 1 tahun bahasa, dipulangkan ke Indonesia. Terancam ya. Jadi maksud terancam itu gagal. Iya, supaya kita bukan terancam sih, supaya motivasi kita. Aduh, kalau misalnya nggak lulus HSK4 itu, aduh malu keluarga kalau pulang ke Indonesia kan. Jadi semangat untuk belajar itu. Betul. Itu motivasi guys. Sangat menarik. Jadi ketika berarti setiap hari belajar ya? Iya benar, setiap hari. Enggak sih, tapi dari hari Senin sampai hari Jumat pagi. Dari Senin sampai Jumat pagi. Iya. Dan di hari Jumat itu karena sholat Jumat dan boleh sholat Jumat. Iya, mereka toleransi sesama dengan kami. Bagaimana dengan hari-hari biasa sholatnya? Maksudnya tuh sholat 5 waktunya? Iya. Mereka nggak ngelarang sih sebenarnya kita sholat itu asalkan ada tempatnya. Boleh di kamar atau boleh di masjid. Tetap boleh. Ya boleh, nggak melarang mereka. Jadi walaupun kuliahnya dari pagi hingga malam tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Iya benar. Alhamdulillah, sangat menarik. Iya. Masalah. Terus kalau ini materinya bahasa saja berarti? Iya benar, di situ 1 tahun itu bahasa. Ya, belajar dasar-dasarnya bahasa, cara ngomongnya, terus cara menulis. Iya. Terus dan ngapal vocab itu kosakatanya itu. Tadi berapa kosakata yang mesti dihafal untuk mendapatkan TOEFL itu? Itu harus mendapatkan 1.200 kata. 1.200 kata. Di Cina itu ada levelnya. SK1 itu terdiri dari 500 kata. 500 kata. SK2 itu sekitar 800. SK3 itu sekitar 1.000 kayaknya. SK4 itu 1.200. 1.200 itu. Sepertinya ini nanti Kak Akbar akan membuat tutorial di video tentang bagaimana cara belajar bahasa Cina. Tadi kita sudah
banyak bincang-bincang dengan Kak Akbar supaya beliau untuk memberikan motivasi buat kawan-kawan yang ada di Indonesia khususnya ya, untuk bisa belajar bahasa Cina. Nah, kalau isoma jam 12 itu makan pulang ke kamar atau bagaimana? Pulang itu sekitar jam 12 itu masih bisa masak. Masih bisa masak? Iya, masak dulu. Oke. Kan masuknya setengah 2. Setengah 2. Habis masak lalu sholat, terus istirahat bentar, lalu ke kelas lagi. Ke kelas lagi. Iya. Setengah 2 sudah ada di kelas. Iya, setengah 2 sudah. Ada nggak hukuman misalnya kan? Ada sih. Kalau misalnya aku pernah telat sekali sih disuruh nyanyi. Waduh, disuruh nyanyi terus disuruh nari gitu. Dance. Iya. Oke. Kalau misalnya nyanyi lagu apa misalnya? Waduh. Nyanyi tapi lagu Cina tapi lihat lirik juga. Lagu Cina. Iya, boleh. Tapi lihat lirik. Lihat lirik ya. Iya, boleh ya. Ada hafal banyak lagu Cina? Berhubung saya nggak bisa nyanyi dan nggak terlalu suka nyanyi dikit sih. Iya. Tapi memang sih katanya tuh dengan mendengar lagu kemudian menonton video suatu bahasa katanya lebih mudah. Iya, benar. Dan sering juga berarti mendengar musik-musik. Sering. Kalau boleh tahu artis terkenal siapa namanya? Aduh, tidak terlalu memperhatikan oleh sibuk belajar itu kan. Guys, benar-benar sibuk belajar. Oke, itu ya. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan artis apa memang khusus belajar. Iya, nggak tahu. Karena tujuan itu belajar. Betul. Semangat. Awal mulanya itu masuk ke tahun kedua. Itu kami sekelas itu bersama orang Cina. Ada temanku 2 orang Palembang itu dan sisanya orang Cina. Itu mereka itu awalnya mungkin mereka itu nggak bisa bahasa Inggris kan. Jadi mereka bilang maaf nggak bisa bantu kalian kalau dalam belajar katanya karena kami tidak mengerti bahasa Inggris katanya. Ya terus saya bilang ya nggak apa-apa. Terus kami bilang maaf juga kalau bahasa Cina kami belum lancar. Belum gitu lancar kan. Iya. Terus akhirnya mereka mengerti. Jadi kalau ada tugas apa atau dosennya kami nggak ngerti, kami nanya dengan mereka dengan cara main HP gitu, di chat ya. Agar mereka ngerti kami mau minta apa ke mereka. Gitu. Terus dosennya juga enak sih, ngerti juga keadaan kami bahwa kami ini foreign student. Artinya mereka fair. Iya, fair dengan kami, nggak terlalu maksudnya keras gitu, nggak memaksa juga kan. Iya. Kalau berkaitan dengan dosen, ada nggak dosen killer misalnya? Waduh, kalau killer itu ada sih menurut kami, soalnya dia itu jelasinnya cepat kali. Kami kan baru belajar kan, jadi yang ngomongnya tuh panjang kali, kami jadi bingung, waduh ngomong apa ini dosen. Jadi terus dia ngasih nilai sih lumayan standar. Tapi tidak pelit-pelit amat. Tidak pelit amat. Oke. Kawan-kawan Indonesia itu paling banyak ngambil di mana itu? Kawan-kawan Indonesia aku paling banyak itu ngambil e-commerce bisnis. Oh, e-commerce bisnis. Kayak Tokopedia itu. Oke. Itu sih. Mereka sepertinya sudah membuat aplikasi ya. Kayaknya tahu belum begitu. Iya. Kalau kawan-kawan yang lain ada jurusan mesin juga. Karena saya D3. Jadi banyak tentang praktek gitu. Iya, tentang mesin, ada yang di mesin, ada yang di kimia. Terus ada di bangunan. Terus arsitektur. Oh, arsitek. Iya. Karena memang Cina terkenal dengan arsiteknya. Oke guys, kita minum dulu sejenak dan memang haus. Alhamdulillah. Kawan-kawan, kita juga sambil rehat dan bincang-bincang santai dan
tentunya dengan minum dan santap pempek ya. Boleh ya. Oke guys, kita akan berehat dan makan pempek. Oke kan kawan, alhamdulillah tadilah banyak makan. Coba merasa pempek tadi? Enak. Enak ya. Kemudian sudah ngabis ke air dogan dan sempat nak ngopi tapi ditawarin ngopi tak galak. Ada dogan. Ada dogan. Lah dogan makan pempek. Jadi alhamdulillah mungkin kawan-kawan cukup sudah memberikan banyak informasi ya dengan kita semua. Tadi Kak Akbar sudah banyak cerita berkaitan dengan wisata. Ada juga sejenis makanan kuliner yang disukai, kemudian berkaitan dengan sekolah dan kuliah di situ. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita dapat didengar memberikan manfaat buat kita semua, dan banyak juga nanti insya Allah kawan-kawan bisa pergi ke Cina untuk belajar. Ya. Bagi teman-teman yang pengen ngelanjut kuliah ke Cina seperti saya, syaratnya ya rajin-rajin belajar, terus mulai dari sekarang udah menghafal vocab-vocab yang dasar-dasar, terus belajar dari YouTube gimana dasar-dasar belajar cara ngomong, nulis, terus dan kalau bisa tiap hari itu udah ngapal-ngapal kayak minimal 8 atau 10 apa vocabnya dan nulis-nulisnya. Ya sangat membantu ya. Kalau nonton film Cina itu bisa juga ya. Bisa juga. Aku kemarin itu aku juga nonton film Cina. Film Jackie Chan. Iya, favorit ya. Terus dengar lagu Cina juga sih, walau nggak ngerti dan nggak bagus suara mau nyanyi kan. Tapi ternyata bisa ya. Bisa. Teringat tadi yang katanya terlambat datang. Disuruh nyanyi ya. Masih ingat lagu apa itu? Lagu Cina sih. Lagu Cina. Wo ai ni ai ni yang lau so ai tami. Nah itu. Iya. Yang itu guys. Oke. Sangat menarik insyaallah. Alhamdulillah guys, teman-teman sekalian, kita juga berharap semoga wabah yang semisal ini semoga Allah cepat sembuhkan kan kepada siapapun, dan mudah-mudahan kita juga berharap Kak Laska bisa pulang lagi untuk menimba ilmu, dan ketika ilmu itu dapat nanti akan berguna dengan masyarakat. Doa kita juga selalu menyertai Kak Laska dan kawan-kawan di Cina, semoga aman ya kan. Kemudian bisa menikmati liburan. Cuma diam di kamar selama 1 minggu. Destinasi mau ke? Insya Allah ke Beijing. Ke Beijing, tembok Cina. Harus itu. Iya harus itu. Supaya nanti kan kalau misalnya kamu benar dari Cina, ya benar. Di kota mana? Di Yangzhou. Mereka kan nggak kenal Yangzhou apa itu. Jadi pernah kamu nggak ke tembok Beijing atau tembok Cina? Ya pernah. Mereka percaya dengan kita pernah ke Cina. Jadi insya Allah ya. Insya Allah. Kayak di Mesir nih kan. Pernah ke piramid dah. Nah, jadi belum. Berarti belum ke Mesir. Guys. Padahal kita ke Azhar belajar. Iya. Tapi sangat membantu Kak Aska. Tadi pesan-pesannya menarik, belajar dan juga untuk menghafal beberapa kosakata. Vocabulary. Itu aja teman-teman.
kalau ada pertanyaan silakan di bawah di komen, ya kan. Kalau misalnya ada pertanyaan khusus silakan di komen. Nanti kita akan jawab ya. Iya, menjawab. Iya, kita akan jawab. Dan juga ada Facebook, apa namanya Kak? Muhammad Akbar Laska. Muhammad Akbar Laska, dan IG. Instagram ada Akbar Laska. Akbar Laska. Oke. Baik, silakan di follow IG dan Facebooknya. Dan nanti kalau ada hal-hal yang mungkin lebih khusus bisa inbox. Boleh. Mau tanya-tanya seputar Cina boleh. Pasti dijawab Insya Allah. Baik, mudah-mudahan apa yang kita ceritakan ini membawa berkah dan memberikan manfaat yang baik pastinya untuk masyarakat kita kan. Terutama anak-anak yang lagi belajar di sekolah. Mudah-mudahan bila ada niat di situ ada jalan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye ya bahasa Cina. Cai Chen. Kami lagi ke Sia-Sia. Kami lagi literally perang ujian nanti.